Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan yang hari ini melihat channel YouTube saya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah dan makfirah sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah untuk mencapai tingkat bersyukur kepada Allah dengan kapasitas kualitas yang tinggi insya Allah. Selanjutnya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah. Insya Allah kita senantiasa untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tanda rindu kita kepada Rasulullah, tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi ini, mari kita merenungi sejenak tentang sudah berapa dalam kita memahami tentang amal ibadah nafsi diri kita. Banyak di antara kita yang selalu menilai ibadah orang lain. Kita lihat tetangga kita nggak pernah sholat, kita ingat. Ah, ini ahli neraka ini, ya Allah. Kita ingat lagi kawan-kawan kita ketika ikut berkumpul dengan kita sholat tapi mereka enggak, ah ini ahli neraka ini. Kita ingat lagi saudara-saudara kita ketika berkumpul, sanak saudara nggak pernah sholat, nah ini ahli neraka ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang disebut dengan budaknya Allah atau itu yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan si begoh Allah, celupan Allah? Nah, ini menjadi renungan untuk kita saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak di antara kita juga berpikirnya salah seperti itu. Sholat ke surau, ke masjid, itu bukan karena perasaan terhadap Allah, tetapi karena ingin dilihat, ingin didengar, ingin diumbar, dipuji-puji. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hakul yakin ya, kalau kita ibadahnya seperti itu, kita tidak akan bisa lebih baik di antara mereka, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka dari itu, kita ulang cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya adalah yang pertama, kita perbaiki niat kita luruskan niat kita. Apa itu niat? Banyak di antara kita yang hanya memakai niat itu hanya untuk sekedar teringat, tetapi tidak niat dalam hati yang paling dalam. Contoh saja, kita sudah bangun tidur, kita berniat ingin lebih baik amal kita hari ini, maka kita tundukkan sedikit, kita curahkan waktu untuk merenungi tentang sebuah semangat yang baru untuk hari ini, untuk amalan hari ini. Sehingga niat bergabung dengan azam, dengan tekad, maka timbullah sucinya niat karena Allah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Allah. Jangan pula ketika kita sudah berniat, berazam, tetapi lagi-lagi tidak sesuai dengan syariat Allah. Lagi-lagi melenceng dari garis syariat Allah. Oleh karena itu, pengetahuan itu penting, ilmu itu penting untuk menyempurnakan ilmu syariat Allah. Maka dari itu, di kontak nomor WA, di handphone, kalau bisa banyak para ustadz, para kiai. Jadi kalau
bertanya tentang sebuah hukum, sebuah landasan hukum, sebuah kekuatan hukum, maka bisa kita tanya para ustadz dan ulama serta kiai, para habib kita insya Allah. Jadi yang kedua sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah kita laksanakan, kita lakukan karena kita cinta Allah, cinta Rasul, rindu dengan Allah, rindu dengan Rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang melihat channel YouTube ini dia lihat dari segi kekurangan, maka hasilnya kekurangan. Tetapi kalau dia lihat dari hasil kebersamaan, jamaah ukhwah Islamiyah, insya Allah ini adalah sebuah pengeringatan untuk diri saya dan kita semua yang melihat channel YouTube ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah setelah kita melaksanakan amalan, kita memperbanyak doa untuk diri kita dan orang banyak. Kita adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh kekuatan, seluruh upaya dan daya, yang memiliki seluruh hak otoritas atas diri kita. Sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, ya Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun aktivitas kita, siapapun dan bagaimanapun cara kita, seni kita melakukan perjalanan kehidupan ini, tetap Allahu ghayatuna, ar-rasul khudwatuna. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait channel YouTube Awak Buya. Mudah-mudahan kita semua tetap eksis di dalam perjalanan dakwah Awak Buya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.